semuanya, balik lagi di vlog gue. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Seperti kalian bisa lihat di samping gue ada moge dari pabrikan sayap, ya kan? Honda XADV 750, bukan ADV 150 ya. Ini abangnya lah. Ini bisa dibilang kakak tertuanya dari klan ADV ya, untuk Honda series yang Matic Adventure is seperti itu. Nah, kalau yang ini abangnya, dia namanya ada X-nya, soalnya masih banyak banget orang-orang yang ketuker ini ADV atau X-ADV ya gitu. Dan banyak juga yang bilang kalau motor ini adalah ADV modifan. Jadi kalau misalnya kalian pakai motor ini di jalan, mungkin kayak bakal ada lah orang yang nanya, "Mas, ADV-nya modif berapa nih?" Soalnya memang dari segi bentuk dimensi, adeknya itu yang untuk ADV 150, dia memang mirip sama kakaknya. Karena menurut gue ya bagus, karena untuk mempertahankan DNA klan Adventure Matic yang dimiliki oleh Honda. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini desainnya menurut gue ini sangat maskulin banget untuk ukuran motor Matic, apalagi motor Matic Moge, yang dimana dispesialisasikan lebih ke karakter on-road oke, off-road oke. Makanya disebut juga ADV ya. ADV sebenarnya kalau untuk X seriesnya ADV 750 ini memang dipergunakan untuk layaknya motor adventure gitu. Karena memang kalau misalnya kalian lihat dari video komersialnya, gak dikit banyak orang atau bahkan dari Hondanya sendiri, kalau misalnya ingin merasakan sensasi motor Matic dipakai off-road gitu, pakai motor ini tuh cocok banget. Karena memang kalian bisa lihat ini untuk kaki-kakinya segala macam, dari segi suspensi dia setelannya tinggi, lalu untuk velg dia depan belakangnya juga velgnya sudah jari-jari modelnya. Secara overall spek memang motor ini layaknya motor adventure, tapi speciality-nya adalah ini motor Matic gitu. Tapi yang lebih kerennya lagi, motor ini tuh sebenarnya memang terlihatnya seperti kayak motor Matic, tapi bisa juga kalau misalnya teman-teman mau pakai motor ini dengan sistem manual gitu ya. Karena dari si motor ini dia memiliki dua teknologi, bisa Matic sama bisa manual, atau yang Honda menyebutkannya DCT ya, dual clutch teknologi. Nah, kalau misalnya ngomongin soal speknya, dari XADV ini dia memiliki spek engine 745 cc lebih tepatnya, dan bisa menghasilkan horsepower kurang lebih 54 horsepower dan torsi 68 Nm. Ini tuh motornya 2 silinder loh, tapi bukan 2 silinder inline, melainkan V-twin. Nah, untuk segmen motor moge Jepang yang Matic, cuma DV doang yang menggunakan engine model V-twin. Nah, seperti kalian bisa lihat, untuk kaki-kakinya sendiri, si XADV ini dia menggunakan velg jari-jari seperti yang tadi gue bilang. Dan dia menggunakan double disc brake dengan remnya dari Nissin, rem OEM-nya, kaliper 2 piston, kaliper radial modelnya. Bannya sendiri, dia menggunakan ban dari Bridgestone. Ban Bridgestone ini adalah ban standarnya dari XADV ini, yang dimana dia bertipe radial. Untuk ukuran depannya, itu 120, dan untuk ukuran belakang, dia menggunakan ban ukuran 160. Yang dimana sebenarnya juga cukup lebar untuk ukuran motor ini. Karena kalau bisa kalian lihat secara dekat dimensinya, motor ini sebenarnya nggak lebar-lebar banget. Lebih tepatnya cukup ramping lah untuk ukuran moge Matic 7,5 cc. Dan kalian bisa lihat juga di sini ada radiatornya. Radiator itu juga modelnya sebenarnya basic sih ya. Dan menurut gue juga nggak begitu besar, karena pada dasarnya motor ini juga dari segi engine untuk panas mesinnya sendiri nggak begitu kerasa, karena dia uap panasnya langsung dibuang ke bawah, karena dari desainnya juga yang tidak mengeluarkan uap panas ke area atas ya, dari segi desain segala macam. Jadi harusnya aman, tapi pada dasarnya motor ini sangat spesial sih menurut gue, soalnya cuma dia doang nih satu-satunya motor Matic yang bisa dipakai buat adventure moge. Ya udah, cuma dia doang gitu. Nah, kalau misalnya kita coba ergonominya, menurut gue sih ini motor ini memiliki ergonomi yang memang dibikin ridernya itu untuk nyantai gitu ya. Stangnya lebar, tidak begitu tinggi, nggak begitu tegak, dan nggak begitu turun. Menurut gue juga dari ergonomi si motor ini pas. Dan untuk dari segi selonjoran kaki, kan kalau misalnya moge Matic itu biasanya suka ada selonjoran kakinya gitu kan. Nah, kalau untuk ADV ini untuk selonjoran kaki, untuk kaki gue sih pas ya. Tapi nggak begitu terlalu selonjoran banget, jadi masih ketahan, masih rada ngenekup. Jadi rata-rata pasti kaki akan sebagian besar begini, kecuali kalau misalnya kalian bener-bener misalnya kayak gini,
Nah, misalnya kayak gini gitu kan, ini enak sih. Tapi kalau kalian yang duduknya rada ke depan terus begini, kakinya nggak enak. Karena dia motor adventure, otomatis dia itu ground clearance-nya pasti tinggi dong. Karena kan memang peruntukannya untuk ngelewatin obstacle-obstacle yang tinggi dan yang cukup ekstrim gitu kan. Ini seat height-nya tinggi banget. Ya, walaupun sebenarnya joknya nggak begitu lebar seperti kompetitornya ya, Yamaha T-Max, tapi motor ini cukup tinggi gitu loh. Tinggiannya sih 850 mm. Ya, cukup tinggi. 85 cm. Lo bisa lihat sendiri kaki gue jijit balet kanan kiri, tapi kalau satu kaki oke lah, walaupun ketahan sama si bagian engine sini, desain fairingnya. Ya, balik lagi untuk ergonomi sih menurut gue nggak ada masalah. Jadi ini fun to ride banget lah pastinya. Nah, sekarang kita bahas fiturnya, apa aja sih yang dimiliki si Honda XADV 7,5 ini. Yang pasti dia fitur yang paling utama ya keyless. Ya, kurang lebih kayak gini kuncinya. Mirip-mirip kayak keyless motor matic-nya Honda yang AD-AD-nya, kayak PCX, ADV gitu-gitu, mirip-mirip lah. Nyalain dulu kayak gini, ditekan, set, gitu kan, nih ada indikator nyala. Menandakan ini kuncinya dekat, baru kita nyalain, gini. Nah, kalau ini sebelum kita nyalain, ini maksudnya adalah seat atau full, atau maksudnya itu untuk ngebuka jok atau bensin nih. Kalau jok kayak gini, tinggal pencet. Nih, kita lihat yuk bagasinya. Wow, joknya sendiri dia udah, wow, ada ininya sendiri. Apa sih namanya? Hidroliknya ya, joknya sudah model hidrolik, tapi untuk bagasinya sendiri ya, ternyata cukup kecil. Kalian bisa lihat ini. Mungkin hanya muat satu helm, tapi juga naruh satu helmnya juga rada ke dalam begitu banget ya. Udah sih cukup kecil ya. Tapi sedianya ada buat naruh-naruh toolkit, tapi ini nggak dipasang. Udah, ditutup lagi. Nah, setelah itu untuk tangki bensinnya bukanya ininya harus di posisi tengah. Baru kita pencet. Oh, di sini. Dan dia memiliki tangki bensin 13 liter ya. Set. Nah, baru kalau misalnya kita putar lagi ke kanan, sorry pencet lagi. Nah, baru dia nyala. Jadi pada dasarnya untuk penggunaan keyless-nya sendiri sangat mudah ya, sangat mudah. Maksudnya orang-orang mau nyalain tuh gampang gitu. Jadi cepat beradaptasinya lah. Nah, ini udah nyala gitu kan. Terus di sini kita lihat mungkin dari sini dulu kali ya. Dari sebelah kanan ada apa aja sih di instrumen stang sebelah kanan. Yang pasti di sini sudah ada mudguard-nya. Ya, kan bisa lihat ada mudguard, spion gitu kan. Lalu ini handle rem depan yang dimana dia memiliki levelan adjuster jarak dekat jauhnya. Lalu di sini ada tombol A atau M yang dimana itu sebenarnya adalah untuk memilih mode automatic atau manual. Tinggal pencet ini. Terus skill switch. Lalu di sini ada pilihan lagi gitu kan. Pilihan lagi ini kalian bisa lihat ada S, ada D, ada N. Yang dimana kalau misalnya kalian lagi misalnya mode manual atau mode matic gitu kan, mau masukin gigi kalian harus pencet ini dulu nih, masukin set gitu. Baru nanti di indikator speedometer akan muncul gigi 1. Tapi kalau belum dihidupin sih nggak bisa. Nah, ini netralnya gitu kan. Jadi kalau mau netralin pencet N. Terus ini starter biasa. Habis itu di sebelah instrumen sang kiri, di sini ada triptoniknya yang gue bilang tadi, di sini dual clutch tadi yang untuk perubahan perpindahan gigi manual itu pakai tombol ya, bukan pakai kaki. Jadi pakai tangan, ngerubahnya tangan kiri. Untuk naikin gigi di tombol yang di sini yang agak di belakang. Di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Terus ini lampu beam, ini traction control, bisa dimatiin juga traction controlnya. Ada hazard menandakan dia moge. Terus ini klakson, lampu sen, dan nurunin giginya di paling bawah sini. Jadi naikin jari telunjuk, nurunin jari jempol tangan kiri. Oke. Nah, sekarang kita bahas speedometernya yang dimana dia sudah full digital walaupun belum TFT, tapi dia sudah full digital dan dia memiliki sebenarnya tiga indikator ya. Yang satu di sini yang gede ya kan. Terus kedua ini, yang ketiga yang model atas sama bawah ini nih. Gitu. Jadi lumayan banyak juga sih keterangan ininya, displaynya. Dan sebenarnya pada dasarnya ini untuk windshield ini bisa di adjustable ya, kalian bisa lihat nanti dah di klip video inilah. Nah, ini layar digital, jadi normal, indikator bensin, full consumption, odometer, speedometer, terus ada tulisan XADV nya yang membedakan
Kalau ini tuh adalah segmen premiumnya, ada nama X-nya gitu kan. Terus ini setelan traction control, kita pencet. Ini traction control level 1, ini level 2. Kalau mau dimatiin ditekan gitu kan. Kalau mau dihidupin lagi, pencet lagi sekali. Untuk menentukan mode matic atau manualnya tinggal pencet ini, pencet set. Oh berarti harus sambil dinyalain berarti. Oke, kita nyalain dulu kalau gitu. Pertama dengerin suaranya dulu deh. Kebetulan unit motornya dia sudah ganti knalpot Tremec Noni ya. Kayaknya full system deh. Ya full system. Yuk kita geber. Ya, itulah suara V-twin ya. Kurang lebih kayak gini, keren banget. Nah, balik lagi ke speedometer. Jadi biar kalian tahu nih ada apa aja di speedometer ADV. Ini kita pilih dulu untuk nentuin manual automaticnya. Jadi ini pada dasarnya nih kayak riding mode juga nih mode-modenya. Kalau ini untuk nentuin manual automaticnya. Oke, berarti kalau misalnya dia hilang, dia mode matic. Kalau begini dia mode manual, berarti kalau ada kelihatan gininya ya. Dan ini kalau misalnya kita ngerubah levelannya itu, oh berarti ininya ditekan nih, ini level 1 S, mode level 1 S, mode level 2, level 3 gitu. Berarti kalau misalnya level 3 berarti tarikannya lebih ngejambak. Ini yang S. Netral ya udah tinggal pencet ininya aja ke N gitu, netral. Terus untuk fitur tambahannya selain tadi speedometer di full digital ya kan, terus ada riding mode yang pasti. Riding mode itu cuma mode D, mode S, ada traction control 2 level doang, ada ABS gitu kan. Terus suspensinya upside down, dia engine-nya V-twin, V2 2 silinder, dan lampu-lampu dia full LED ya. Untuk kebanyakan motor Honda sekarang, moge-moge maupun matic-nya atau mocilnya, untuk yang masa kini semua lampu udah full LED. Jadi menurut gue itu keren banget. Kebetulan motor ini juga udah gas standar. Ini udah diganti windshield-nya pakai model yang model steel cover gini, steel windshield gini. Ada lampu tembak model dari Pia ya, yang ini. Terus knalpot Tremec Noni full system. Nah, terakhir kalau misalnya ngomongin harganya berapa, karena kan kebetulan motor X ADV 7,5 ini udah dijual resmi di ATPM Honda Indonesia gitu kan, di AHM Honda Big Wing. Harganya sendiri sih dijual on the road Jakarta 450 juta. Lumayan ya, harganya mantap juga gitu kan. Termasuk segmen premium banget, bahkan udah nyentuh harga-harga superbike gitu kan, mirip-mirip lah. Ya udah paling segitu aja. Gimana menurut kalian tentang motor ini? Jangan lupa untuk kolom komentar di bawah untuk kalian tulis opini kalian. Dan ya paling segitu aja. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Oh iya, video test ride-nya menyusul ya, terpisah biar lebih fokus aja. Yaudah, bye, peace.